Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Yoga selaku dosen pengampu mata kuliah Agama Islam R20. Di sini kami dari kelompok 5 ingin melakukan presentasi mengenai laporan dakwah agama Islam yang berjudul Jumat Berkah, Merajut Kebersamaan Melalui Aksi Berbagi. Next. Berikut merupakan anggota dari kelompok 5. Next. Pada kegiatan ini, kami melakukan kegiatan berbagi makanan ringan seusai sholat Jumat di Masjid Baitul Ilmi Institut Teknologi Sumatera ITERA. Kegiatan berbagi makanan ini dilakukan secara langsung dengan target mahasiswa yang sholat di Masjid Baitul Ilmi Kampus ITERA. Pada tanggal 24 Oktober 2024, dilakukan pemesanan makanan ringan untuk dibagikan. Kemudian, pengambilan dan pelaksanaan berbagi makanan ringan dilakukan di Masjid Baitul Ilmi pada tanggal 25 Oktober 2024 pukul 13.00 sampai 13.30 waktu Indonesia Barat. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat mempererat tali silaturahmi serta membangun rasa kebersamaan dan persaudaraan antar sesama umat muslim di kampus ITERA. Next. Setiap anggota dari kelompok 5 melakukan kontribusinya masing-masing dapat dilihat dari tabel berikut. Next. Next. Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah tema dan tujuan kegiatan. Untuk tema yang kami ambil pada kegiatan kali ini adalah Jumat Berkah, Merajut Kebersamaan Melalui Aksi Berbagi. Tema ini diangkat sebagai respon terhadap kebutuhan untuk memperkuat rasa kebersamaan di tengah-tengah masyarakat modern yang seringkali diwarnai oleh individualisme dan juga kesenjangan sosial. Aksi berbagi selain menjadi bentuk ibadah yang mulia, juga mampu membangun harmoni dan mempererat tali persaudaraan antar umat manusia. Untuk tujuannya yaitu 1, mempererat hubungan antar sesama manusia, khususnya umat muslim dengan menciptakan rasa kebersamaan yang tinggi. 2, memberikan motivasi dan inspirasi tentang pentingnya toleransi dan kepedulian sosial terhadap sesama untuk menciptakan kehidupan yang lebih tentram dan harmonis. Dan 3, membantu meringankan beban saudara yang membutuhkan dan meningkatkan semangat untuk berbagi serta bersedekah sebagai bentuk amalan baik. Kemudian ada dakwah dan manajemen dakwah. Dakwah merupakan misi penyebaran Islam sepanjang sejarah dan sepanjang zaman. Kegiatan tersebut dilakukan melalui lisan, bilisan, tulisan atau bil kitabah dan perbuatan atau bilhal. Manajemen dakwah adalah suatu disiplin ilmu atau pendekatan strategis yang mengatur, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai aktivitas dakwah agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terarah sesuai dengan tujuan dakwah. Fungsi dari manajemen dakwah tersebut adalah yang pertama, taktik atau perencanaan, yaitu menyusun langkah, program, media, dan materi dakwah secara sistematis. Kemudian yang kedua ada tazim atau pengorganisasian, yaitu mengatur struktur, tugas, dan tanggung jawab untuk mendukung kegiatan dakwah. Kemudian yang ketiga ada tauji atau penggerakan, yaitu memberikan motivasi kepada anggota untuk bekerja ikhlas dan efisien demi tujuan dakwah. Yang keempat ada riqa'abah atau pengendalian, yaitu mengawasi dan memastikan pelaksanaan dakwah sesuai dengan rencana. Next. Selanjutnya ada unsur manajemen dakwah. Yang pertama ada da'i atau pelaku yang menyampaikan pesan dakwah. Lalu ada mad'u yaitu orang yang menerima pesan dakwah. Terus ma'udu yaitu pesan atau materi yang diinteraksikan antara da'i dan mad'u. Terus ada wasilah, alat atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan menjadi elemen vital dalam keberhasilan dakwah. Lalu terakhir ada madha, yaitu materi atau isi dakwah yang mencakup keseluruhan ajaran Islam dan sunnah Rasulullah. Next. Fungsi unsur manajemen dakwah. Jadi dalam proses kegiatan dakwah atau yang dikenal dengan adanya unsur-unsur dakwah, interaksi akan selalu berkaitan dengan istilah
komunikasi atau hubungan. Hubungan antara dai dan mad'u biasanya karena adanya kegiatan untuk menginteraksikan sesuatu yang dikenal dengan istilah maudhu atau pesan. Untuk menyampaikan atau mengontakkan maudhu atau pesan itu diperlukan adanya wailah dakwah. Nah, wailah dakwah adalah alat objektif yang menjadikan saluran yang dapat menghubungkan ide dengan umat, suatu elemen yang vital dan merupakan urat nadi dalam totalitas dakwah yang keberadaannya sangat urgent dalam menentukan perjalanan dakwah. Selain itu, unsur lainnya yaitu madah yang merupakan pesan-pesan, materi, atau segala sesuatu yang harus disampaikan oleh dai kepada mad'u, yaitu keseluruhan ajaran Islam yang ada di dalam kitabullah maupun sunnah-rasulnya. Next. Prinsip manajemen dakwah. Dalam Islam, konsep manajemen berlandaskan nilai teologis yang menegaskan bahwa manusia memiliki potensi positif yaitu hanif, sifat dasar yang lurus dan cenderung pada kebaikan serta kebenaran. Sifat hanif mendorong individu untuk hidup benar dan bermoral. Dalam manajemen, nilai ini mengarahkan pada pengambilan keputusan yang etis, adil, jujur, dan berintegritas, sehingga manajemen tidak hanya menjadi sarana mencapai tujuan, tetapi juga menciptakan tata kelola yang bermanfaat dan menjunjung kebaikan. Hal ini ditegaskan dalam hadis qudsi, hadis riwayat Muslim yang artinya, sesungguhnya telah kuciptakan hamba-hambaku itu berwatak hanif, kemudian setan datang kepada mereka, maka disesatkannya mereka dari agama mereka. Hadis riwayat Muslim. Next. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength. Meningkatkan silaturahmi dan kebersamaan antar umat muslim. Membangun semangat saudara muslim yang selesai melaksanakan sholat Jumat. Kemudian menambah pahala dan mendapatkan keberkahan. Yang kedua yaitu weakness. Membutuhkan pendanaan yang cukup dan jika pendanaan terbatas kegiatan ibadah dengan jumlah penerima, sehingga kemungkinan ada jamaah yang tidak mendapatkan makanan ringan. Yang ketiga yaitu opportunity. Dengan membeli jajanan di pasar atau penjual makanan ringan sehingga dapat membantu UMKM dalam meningkatkan penjualan pedagang lokal. Kemudian dapat meningkatkan reputasi anggota, program studi ataupun dosen yang mengampu di mata kuliah ini. Yang keempat yaitu treats, untuk membeli makanan yang cocok untuk dinikmati semua orang dan membungkus makanannya. Yang kedua yaitu cuaca buruk atau tidak mendukung seperti hujan deras. Yang ketiga, jika jamaah terlalu banyak bisa menyebabkan kepadatan yang membuat distribusi makanan menjadi tidak teratur atau membahayakan keselamatan. Next. Selanjutnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan dan lokasi program kegiatan pada kegiatan ini, kami melakukan kegiatan berbagi makanan ringan berupa snack seusai sholat Jumat yang bertepat di Masjid Baitul Ilmi, Kampus ITERA pada tanggal 25 Oktober di pukul 1 hingga setengah 2. Rundown yang kami lakukan pada Kamis 24 Oktober pukul 10 kami memesan snack, kemudian di Jumat 25 Oktober pukul 8 kami melakukan pengambilan snack, dan selanjutnya di Jumat 25 Oktober pukul 1 sampai setengah 2 kami melakukan pembagian makanan ringan berupa snack, dan snack ini dibagikan kepada jamaah yang telah selesai sholat Jumat. Next. Berikutnya ada anggaran biaya. Bahan yang dibutuhkan itu ada kue pasar atau snack berjumlah 1 buah, kuantitasnya ada 60.000, harga persatuannya itu 1.000, dengan total jumlah harga yang dikeluarkan 60.000. Yang kedua ada wadah kotak, itu satuan, kuantitasnya 20 dengan harga satuannya itu 500. Jumlah yang totalnya 10.000. Bahan yang dibutuhkan ketiga ada aqua gelas, jumlahnya 20.000. Jadi total biaya yang dikeluarkan pada dakwah ini ada 90.000. Terakhir penutup, kegiatan Jumat Berkah merajut kebersamaan melalui aksi berbagi yang meliputi aksi berbagi makanan telah berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Melalui kegiatan ini, ikatan antar sesama umat muslim semakin erat terjalin. Dengan terciptanya rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang kuat di antara peserta. Harapannya, kegiatan ini dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan kehidupan yang harmonis, tentram, dan penuh berkah, serta mendorong masyarakat untuk terus berkontribusi dalam membangun lingkungan yang bersih dan saling mendukung.
Di sini ada dokumentasi dari kegiatan dakwah kami dalam berbagi. Sekian dari presentasi kelompok 5. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.